Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustaz dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam atau PAI untuk kelas 6 bab 11, Kisah Keteladanan Nabi Isa. Nah, seperti biasa sebelum belajar kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, Ustaz sebelum lanjut ke pembelajaran inti, Ustaz mau ulang sedikit ya untuk pembelajaran yang minggu lalu. Nah, yaitu kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Pelajaran kita membahas tentang bagian A, kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Nah, materi kemarin sudah ada di classroom. Nah, sekarang kita lanjut bagian yang berikutnya, yaitu pengangkatan Nabi Isa sebagai Rasul, kemudian wafatnya Nabi Isa alaihissalam. Pengangkatan Nabi Isa alaihissalam sebagai Rasul. Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul pada usia 30 tahun. Memimpin kaum Bani Israel. Nah, kaum Bani Israel banyak mengubah tuntunan kitab Taurat. Kitab Taurat sudah tidak murni lagi. Nah, sekarang banyak syariah diubah dan digantinya dengan syariah yang menurut kemauan mereka sendiri. Jika ada syariah di dalam Taurat itu bertentangan dengan perbuatan mereka yang tidak baik, lalu diubahlah syariah itu. Kemudian kebiasaan orang-orang Bani Israel pada zaman nabi-nabi terdahulu. Allah SWT menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Injil artinya kabar yang baik, berisi ajaran untuk mengesahkan Allah, juga memberikan kabar akan datangnya Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Setelah diangkat menjadi Rasul, Nabi Isa alaihissalam mulai berdakwah menyebarkan agama Allah. Namun sedikit sekali bangsa Yahudi yang mempercayainya. Untuk meyakinkan orang-orang kafir dan sebagai bukti kenabian, Allah memberikan beberapa mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, mukjizat itu antara lain dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal, kemudian menyembuhkan penyakit kusta, membuat burung dari tanah liat, mengetahui hal ihwal orang lain, dan lain sebagainya. Akan tetapi, orang Yahudi tidak mau percaya akan kerasulan Nabi Isa alaihissalam dan merasa iri hati. Nah, karena mukjizat Nabi Isa alaihissalam melebihi keahlian mereka. Nabi Isa alaihissalam dituduh pengkhianat dan telah memecah belah umat Yahudi. Itu tuduhan dari bangsa Yahudi. Nah, kemudian selanjutnya cerita wafatnya Nabi Isa alaihissalam. Pada suatu hari Nabi Isa alaihissalam mendengar bahwa dirinya akan dibunuh. Nah, Nabi Isa alaihissalam pun bersembunyi di sebuah rumah yang sunyi dan aman. Akan tetapi seorang pengikut Nabi Isa alaihissalam yang bernama Yudas Iskariot berkhianat. Ia memberitahukan tempat persembunyian Nabi Isa alaihissalam. Nah, kepada raja Yahudi, yaitu Pontius Pilatus. Tentu saja orang-orang Yahudi yang akan membunuh Nabi Isa langsung menuju tempat persembunyian Nabi Isa alaihissalam tersebut. Kemudian Yudas Iskariot masuk lebih dahulu.
Nah, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya, yaitu Yudas Iskariot si pengkhianat itu dirubah oleh Allah wajahnya seperti wajah Nabi Isa alaihissalam. Begitu melihat Yudas Iskariot yang telah menyerupai Nabi Isa, orang-orang Yahudi segera menangkapnya. Akhirnya Yudas Iskariot dibunuh dan disalib di bukit Golgota. Sementara Nabi Isa diselamatkan oleh Allah dan diangkat ke langit. Nah, makanya orang-orang Nasrani ada penyalipan kan, ada Yesus disalib. Nah, itu digambarkan oleh mereka Nabi Isa atau Yesus disalib. Padahal sebenarnya cerita yang sebenarnya itu teman Nabi Isa yang pengkhianat tadi yang bernama Yudas Iskariot itu yang diserupakan oleh Allah dengan serupa Nabi Isa itu yang disalib oleh bangsa Yahudi. Nah, kemudian Nabi Isa sampai sekarang berada di langit. Firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa tutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina ittaba'uka fawqa alladzina kafaru ila yaumil qiyamah thumma ilayya marji'ukum fa'ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Artinya, ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang selalu kamu perselisihkan. Quran Surah Al Imran ayat 55. Artinya, ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang selalu kamu perselisihkan. Quran Surah Al Imran ayat 55. Nah, saudara saya, adapun intisari pembelajaran kita yaitu yang pertama, sungguhnya Allah menciptakan Nabi Isa adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah seorang manusia, maka jadi. Nah, setelah berusia 30 tahun, Nabi Isa alaihissalam diangkat menjadi rasul. Beliau diutus untuk memimpin Bani Israel. Kepada beliaulah kitab Injil diturunkan. Injil artinya kabar yang baik. Berisi ajaran yang untuk mengesahkan Allah dan memberikan kabar akan datang Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian kabar wafatnya Nabi Isa alaihissalam, Allah telah menunjukkan kekuasaannya, yaitu Yudas Iskariot si pengkhianat wajahnya diubah seperti wajah Nabi Isa. Begitu melihat Yudas Iskariot yang telah diserupakan seperti Nabi Isa, orang Yahudi segera menangkapnya. Kemudian akhirnya Yudas Iskariot disalib di bukit Golgota. Sementara Nabi Isa diselamatkan oleh Allah dan diangkat
ke langit sampai sekarang. Nah, Sunan Salihah, sampai sini dulu video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat pada hari ini untuk ke depan, dan semoga ilmu kita selalu berkah. Sebelum mengakhiri pembelajaran, sama-sama kita baca alhamdulillah alamin. Sampai berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.